Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil studi mengenai implementasi extended reality, yaitu augmented reality dan virtual reality, sebagai solusi bisnis. Studi kasus yang kami gunakan adalah simulasi pada PT Gria Nusantara Furniture. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Aromulia Pratama, yang kedua ada saya sendiri Firdasita Lairi Safira, yang ketiga ada Maulia Diva Cahyani, yang keempat ada Rahma Reza Azizah, dan yang terakhir ada Zalira Kepindo. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelum masuk ke pembahasan solusi, kami akan memperkenalkan objek studi kami. PT Gria Nusantara Furniture adalah perusahaan simulasi di bidang retail furniture yang memiliki 12 cabang tersebar di Jawa dan Bali, dengan kantor pusat di Yogyakarta. Perusahaan ini menjual produk custom fit seperti sofa, lemari, dan meja set, baik melalui showroom, fisik, maupun kanal daring. Dari sisi skala bisnis, perusahaan ini memiliki pendapatan sekitar 60 miliar per tahun, dengan penjualan sekitar 45.000 unit per tahun, didukung oleh 140 tenaga penjual di seluruh cabang. Namun, ada tantangan utama yang dihadapi. Pelanggan sering kesulitan membayangkan apakah furnitur yang mereka pilih akan cocok dengan ruangan sebelum mereka membeli. Selain itu, pelatihan produk untuk tenaga penjual masih sangat bergantung pada pertemuan tatap muka yang terpusat, yaitu tentu memakan waktu dan biaya. Dari latar belakang tadi, kami mengidentifikasi 4 permasalahan utama yang mendasari kebutuhan akan solusi AR dan VR. Pertama, retur produk yang tinggi, mencapai 27% dari total unit per tahun, mengakibatkan ketidaksesuaian ukuran dan warna produk dengan ekspektasi pelanggan. Kedua, konversi penjualan online yang rendah, hanya 1,8%, karena pelanggan ragu membeli tanpa bisa melihat langsung kecocokan produk di ruangan mereka. Yang ketiga, biaya pelatihan yang tinggi, karena setiap gelombang pelatihan tatap muka membutuhkan waktu 3 hari ditambah biaya perjalanan dinas ke 12 cabang. Kemudian yang keempat, proses onboarding yang lambat, di mana staf baru rata-rata membutuhkan waktu 3 minggu sebelum benar-benar percaya diri melayani pelanggan. Menjawab keempat masalah tersebut, kami mengusulkan solusi extended reality yang terbagi menjadi 2 sisi implementasi, customer facing melalui augmented reality dan internet melalui virtual reality. Untuk sisi augmented reality yang ditunjukkan bagi pelanggan, solusinya berupa aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan melakukan pratinjau furniture langsung di ruangan mereka. Aplikasi ini memberikan visualisasi ukuran, warna, dan tata letak sebelum pelanggan memutuskan untuk membeli, sehingga dapat mengurangi keraguan pada kanal penjualan daring. Sementara itu, virtual reality digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan berupa modul pelatihan simulatif bagi tenaga penjual di setiap cabang. Dengan VR, tenaga penjual dapat melakukan simulasi layanan pelanggan dan mempelajari produk knowledge secara mandiri, sekaligus mengurangi kebutuhan perjalanan dinas ke pusat pelatihan. Untuk yang selanjutnya, kami melakukan analisis kelayakan dari 2 sisi, yaitu teknis dan bisnis. Dari sisi kelayakan teknis, penetrasi smartphone yang tinggi di masyarakat sudah mendukung teknologi IR Kit dan IR Core. Tanpa memerlukan perangkat tambahan, jaringan Wi-Fi yang stabil juga sudah tersedia di seluruh 12 cabang. Selain itu, VR headset stand-alone kini sudah terjangkau untuk skala korporat, dan vendor 3D modeling maupun photogrammetry juga sudah tersedia luas di Indonesia. Namun ada kendala yang perlu diperhatikan, yaitu 850 SKU produk yang belum terdigitalisasi dalam bentuk 3D, serta tim internal yang belum memiliki pengalaman di bidang IR dan VR. Dari sisi kelayakan bisnis sendiri, Presiden dari Retail Furniture Global menunjukkan bahwa adopsi IR mampu menurunkan angka retur dan meningkatkan konversi penjualan. Ada juga potensi penghematan dari sisi biaya retur dan biaya pelatihan tatap muka, serta potensi kenaikan pendapatan dari konversi kanal daring
Yang tidak kalah penting, adopsi IR atau VR pada segmen furniture menengah di Indonesia masih jarang, sehingga bisa menjadi diferensi kompetitif bagi perusahaan. Kemudian pada slide ini ditampilkan arsitektur sistem yang kami usulkan. Alur dimulai dari pelanggan yang menggunakan aplikasi mobile berbasis AR untuk memilih dan memvisualisasikan furniture. Aplikasi kemudian terhubung dengan cloud server yang menyimpan data produk, modul 3 dimensi, serta database perusahaan. Di sisi internal, tenaga penjual menggunakan VR headset untuk mengakses modal pelatihan yang juga terhubung ke cloud sehingga materi dapat diperbarui secara terpusat. Dengan arsitektur ini, baik pelanggan maupun karyawan memperoleh layanan yang terintegrasi dalam satu ekosistem digital. Untuk kemudian roadmap implementasi dilakukan secara bertahap selama 12 bulan. Pada fase pertama, perusahaan melakukan analisis kebutuhan, digitalisasi status produk, dan menyiapkan infrastruktur cloud. Pada fase kedua, dikembangkan aplikasi AR versi awal atau minimum viable product, kemudian diuji coba di 2 cabang. Selanjutnya pada fase ketiga, perusahaan mulai mengembangkan sistem pelatihan VR dan melakukan pengadaan headset. Terakhir, pada fase keempat, sistem diterapkan secara penuh di seluruh cabang disertai evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Pendekatan bertahap ini membantu perusahaan mengurangi risiko implementasi. Baik, selanjutnya untuk slide risk analisis dan juga mitigasi, maka kita perlu menyiapkan juga untuk analisis risiko dan juga mitigasinya. Baik, yang pertama yaitu ada sisi teknis, yaitu risiko utamanya adalah kualitas model 3D yang kurang akurat, dan kita akan menyiapkan mitigasi dengan QC atau quality control yang ketat serta kalibrasi bersama tim produk. Baik, sisi yang kedua yaitu dari sisi adopsi, risikonya adalah resistensi dan staf maupun pelanggan yang kami atasi melalui pelatihan bertahap dan program champion di setiap cabang. Baik, dari sisi yang ketiga yaitu ada sisi finansial, di mana risikonya adalah pembengkakan anggaran digitalisasi yang kami mitigasi dengan memprioritaskan SKU reseller terlebih dahulu dan menggunakan kontrak fixed price dengan vendor. Baik, sisi yang selanjutnya yaitu sisi operasional, di mana risikonya adalah beban pemeliharaan konten 3D yang diatasi dengan SOP terintegrasi dan tim konten khusus. Baik, dari sisi yang terakhir yaitu keamanan data, risikonya adalah privasi data ruangan pelanggan yang kami mitigasi dengan proses on-device serta enkripsi data. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai estimasi anggaran. Untuk estimasi anggaran, kami membaginya menjadi CAPEX per tahun pertama dan CAPEX tahunan. Untuk total CAPEX pada tahun pertama diperkirakan sebesar 1.180 juta rupiah, sementara total OPEX per tahun sebesar 460 juta rupiah. Dua komponen terbesar dari CAPEX adalah digitalisasi 3D untuk 400 SKU produk sebesar 400 juta rupiah dan pengadaan 20 unit VR headset sebesar 100 juta rupiah. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang proyeksi ROI. Dari sisi kelayakan investasi, kami memproyeksikan payback periode sekitar 14 bulan. Dengan ROI selama 3 tahun mencapai sekitar 259%. Estimasi manfaat yang diperoleh per tahun setelah implementasi berjalan penuh mencapai sekitar 4,9 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa investasi pada solusi AR atau VR ini memiliki potensi pengembangan yang sangat baik dalam waktu yang relatif singkat. Untuk kesimpulannya, sebagai penutup, kami menyimpulkan 3 hal utama. Pertama, AR/VR ini layak untuk diimplementasikan baik secara teknis maupun bisnis dengan pendekatan bertahap selama 12 bulan. Kedua, proyeksi ROI-nya positif dengan payback period sekitar 14 bulan dari ROI 3 tahun sekitar 259% yang didukung oleh penurunan angka retur dan kenaikan konversi penjualan. Lalu yang ketiga, rekomendasi kami adalah memulai dari tahap pilot di cabang 2, percontohan terlebih dahulu sebelum melakukan rollout penuh ke seluruh 12 cabang. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi extended reality sebagai solusi bisnis pada PT Gria Nusantara Furniture. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.